Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikanti dengan NIM 220305071, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Pernah nggak sih kalian ngalamin masalah yang tiba-tiba muncul di organisasi, apalagi di pusat studi dakwah? Entah itu konflik internal, masalah eksternal, atau situasi darurat yang bikin semuanya jadi serba ribet. Nah, di video kali ini kita bakal membahas bagaimana caranya mengenali krisis dan konflik, terus menganalisis biar masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Yuk simak bareng-bareng. Pertama itu, apa krisis dan konflik? Krisis itu biasanya situasi yang nggak terduga dan bikin aktivitas organisasi jadi kacau. Contohnya tiba-tiba dana donatur nggak turun, program terhambat, atau ada masalah dengan pihak luar. Sementara konflik itu lebih ke masalah internal, misalnya ada anggota tim yang nggak sejalan atau beda pendapat soal strategi dakwah. Terus yang kedua itu ciri-ciri awal konflik dan krisis. Supaya masalah nggak jadi besar, kita harus peka sama tanda-tandanya. Contoh krisis, kalau laporan keuangan mulai nggak sinkron, atau kegiatan rutin mulai nggak jalan sesuai jadwal. Kalau konflik biasanya ada komunikasi yang mulai nggak lancar, anggota jadi nggak semangat, atau bahkan ada yang terang-terangan ngeluh. Terus yang ketiga itu pentingnya diskusi terbuka. Jangan nunggu masalah meledak baru bertindak. Saat ada tanda-tanda awal, langsung adain diskusi terbuka. Semua pihak yang terlibat harus didengar. Ini penting buat tahu akar masalahnya apa. Terus yang selanjutnya itu analisa akar masalah. Kalau sudah tahu ada krisis atau konflik, langkah pertama adalah cari tahu akarnya. Jangan cuma fokus ke gejala. Misalnya kalau tim mulai males-malesan, mungkin bukan cuma soal tugas yang berat, tapi ada masalah komunikasi atau pembagian kerja yang nggak adil. Kedua itu prioritaskan masalah. Nggak semua masalah bisa diselesaikan sekaligus. Kita harus tahu mana yang harus diselesaikan, mana yang harus diselesaikan duluan. Misalnya kalau ada konflik antar anggota tim, coba cari yang dampaknya paling besar ke jalannya. Program dakwah itu yang harus segera diberesin. Terus yang ketiga itu gunakan metode evaluasi. Untuk menganalisa krisis atau konflik bisa pakai metode kayak SWOT. Lihat kekuatan, kelemahan, peluang sama ancaman organisasi. Terus dari situ kita bisa tahu strategi apa yang pas buat diambil. Terus yang keempat itu libatkan pihak luar kalau perlu. Kadang kalau masalahnya udah terlalu berat, nggak ada salahnya minta bantuan pihak luar. Misalnya konsultan, mentor, atau senior yang lebih pengalaman di bidang manajemen organisasi dakwah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.